Wis mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, akan mempresentasikan tentang motivasi, kompetensi, dan kinerja. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Della Devina. Monggo Mbak Della. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi dalam organisasi publik. Menurut Siagian menegaskan bahwa motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam menunaikan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, dalam kegiatan belajar, motivasi merupakan daya penggerak yang menjamin terjadinya kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang diinginkan dapat terpenuhi. Dengan demikian, motivasi sangat berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang. Apabila seseorang tidak mempunyai motivasi untuk belajar, maka orang tersebut tidak akan mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk dapat belajar dengan baik diperlukan proses dan motivasi yang baik. Memberikan motivasi kepada pembelajar berarti menggerakkan seseorang agar ia mau atau ingin melakukan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu pendekatan motivasi. Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan dengan ciri-ciri seseorang melakukan pekerjaan dengan baik dan kinerja yang tinggi. Kebutuhan akan berprestasi tinggi merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk berupaya mencapai target yang telah ditetapkan, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan, dan memiliki keinginan untuk mengerjakan sesuatu secara lebih baik dari sebelumnya. Pendekatan terhadap motivasi dikelompokkan dalam 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan tradisional. Motivasi para pekerja hanya dipandang dari sudut pemenuhan kebutuhan fisik biologis saja. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Para pekerja tidak hanya membutuhkan uang, tetapi membutuhkan interaksi dengan orang lain. Yang tiga, pendekatan SDM. Menurut Mr. Gregor, pendekatan sumber daya manusia bahwa motivasi tumbuh seperti ditemukan dalam teori Y adalah sebagai berikut. 1. Pekerja cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi yang baik. Yang kedua, pekerja berprestasi bukan dari insentif dan pengakuan sosial. Yang ketiga, adanya kesadaran pekerja untuk meraih prestasi kerja itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu teori-teori motivasi menurut Maslow. Teori Maslow dalam Reko Hadiprojo dan Handoko membagi kebutuhan manusia sebagai berikut, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar, yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, perumahan, oksigen, tidur, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya, kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya, dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. Selanjutnya yaitu kebutuhan sosial. Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi, dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama, dan sebagainya. Yang selanjutnya kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang, serta aktivitas kerja seseorang. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan hierarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang.
kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki seseorang. Malahan kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang menantang kemampuan dan keahliannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Kompetensi. A. Seorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya dalam bidang pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, harus dikerjakan oleh yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaan yang dimaksud. Ada beberapa perbedaan yang dimaksud dengan kompetensi. Organisasi yang berbeda akan mendefinisikan kompetensi secara berbeda pula. Seperti kantor manajemen personal di Amerika, menggunakan kompetensi sebagai sinonim dari pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan tertentu yang menjadi persyaratan untuk melakukan pekerjaan. Menurut PhD, ada penggunaan istilah kompetensi, yaitu untuk merujuk pada area pekerjaan atau peranan yang mampu dilakukan oleh seseorang dengan kompeten. Makna ini bertumpu pada pemahaman yang lebih umum berdasar dan berkaitan dengan jabatan yang berisi deskripsi tugas pekerjaan dan output jabatan. Tema dalam definisi jenis ini lazim berisi deskripsi tugas-tugas pekerjaan dan output jabatan. Next. Senada dengan pendapat Suprapto, Puslitbang BKN mengatakan bahwa kompetensi pada dasarnya terdiri dari 3 unsur utama, yaitu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Perilaku dan sikap ketiga unsur itu secara langsung mempengaruhi perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Lasmahadi menegaskan bahwa kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pegawai yang memungkinkannya untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek-aspek pribadi ini termasuk sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidak semua aspek pribadi diri seorang pegawai itu merupakan kompetensi. Hanya aspek-aspek pribadi yang mendorong dirinya untuk mencapai kinerja yang superiorlah yang merupakan kompetensi yang dimilikinya. Model kompetensi ini memberikan sebuah peta yang membantu seseorang memahami cara terbaik mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau memahami cara mengatasi suatu situasi tertentu. B. Karakteristik kompetensi. Menurut Mitrani, dalam prevel DKK terdapat 5 karakteristik kompetensi, yaitu sifat-sifat tersebut di atas dapat didefinisikan sebagai berikut. Poin yang pertama, motif. Motif adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Poin yang kedua, perangkai. Perangkai adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Poin yang ketiga, konsep diri. Konsep diri adalah sikap atau nilai yang diukur dengan tes responden untuk mengetahui apa yang dinilai baik oleh seseorang, apa yang pernah dilakukan, atau apa yang ingin mereka lakukan. Poin yang keempat, pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan atau merupakan kompetensi yang kompleks. Poin yang kelima, kemampuan atau skill. Kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Dan dilanjut. Sudah. Dan dilanjutkan oleh Dina. Upaya pengembangan kompetensi pegawai. Pengembangan pegawai merupakan upaya untuk memperbaiki efektivitas kerja pegawai dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Siswanto Sastrohardiwiryo, yaitu pengembangan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian, atau sikap para pegawai sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja mereka. Pengembangan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum
dan pengertian tentang seluruh lingkungan kerja. Pengembangan berhubungan dengan menjawab bagaimana dan mengapa, dan biasanya pengembangan lebih banyak berhubungan dengan teori tentang pekerjaan, sekaligus bahwa pengembangan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kompetensi untuk berpikir dari seorang pegawai. Adanya perbedaan dalam objek pengembangan yaitu pengetahuan, keterampilan maupun sikap pegawai akan membawa konsekuensi pada metode-metode pengembangannya. Pendapat ini seperti dikemukakan oleh Hijrahman, Ranu Panjoyo, dan Suat Dusman bahwa perkembangan pengetahuan yang merupakan proses intelektual dapat dilaksanakan dengan cara-cara sekolah, kuliah audiovisual, AIDS, instruksi-instruksi yang telah diprogramkan. Perkembangan sikap dapat dilakukan melalui proses dinamika kejiwaan, yaitu melalui metode-metode permainan, games, sensitivity, training, dan lain-lain. Kinerja selalu menjadi isu aktual dalam organisasi karena kinerja merupakan kunci terhadap efektivitas dan keberhasilan organisasi. Organisasi yang efektif akan dipotong oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Konsep kinerja pada dasarnya merupakan pergeseran paradigma dari konsep produktivitas. Menurut Bernardin dalam Sudarmanto, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi pekerja tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu. Murphy dalam Sudarmanto mendefinisikan kinerja sebagai perilaku, bahwa kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Menurut Walker dalam Purnamawati, kinerja didefinisikan sebagai pencapaian tugas atau tujuan. Kinerja merupakan fungsi dari usaha effort dan kecakapan kompetensi. Penilaian kinerja, ukuran atau standar kinerja terkait dengan parameter tertentu atau dimensi yang dijadikan dasar oleh organisasi untuk mengukur kinerja. Pendekatan penilai kinerja hendaknya mengidentifikasi standar kerja yang terkait, mengukur kriteria, dan memberikan umpan balik. Elemen-elemen sistem penilaian kinerja antara lain: 1. Standar kinerja. Sistem penilaian kinerja membutuhkan standar kinerja yang mencerminkan seberapa jauh keberhasilan sebuah pekerja telah dicapai. Untuk menjaga akuntabilitas karyawan, catatan standar tertulis harus ada dan karyawan hendaknya diberikan penjelasan tentang standar sebelum evaluasi dilakukan. Penilaian lanjut El. Karyawan harus didasarkan pada kinerja aktual dari elemen-elemen pokok yang diidentifikasi melalui analisis pekerjaan. Standar pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur 4 hal, yaitu yang pertama, pengukuran kinerja dikaitkan dengan analisis dan uraian pekerjaan. Yang kedua, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur sifat atau karakter pribadi. Yang ketiga, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur hasil dari pekerjaan yang dicapai. Dan yang keempat, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur perilaku atau tindakan-tindakan dalam mencapai hasil. Selanjutnya. Yang kedua, kinerja terukur. Evaluasi kinerja membutuhkan ukuran kinerja yang dapat diandalkan seperti pengukuran ranting tiap karyawan berdasarkan jenis pekerjaannya. Ukuran yang handal dapat dibandingkan dengan cara lain dengan standar sama untuk mencapai kesimpulan yang sama tentang kinerja sehingga dapat menambah tingkat kepercayaan dari sistem penilaian. Pengamatan unsur-unsur kinerja dapat dilakukan langsung dan tidak langsung. Pengamatan langsung dilakukan ketika setiap kejadian langsung dilihat pengamat atau penilaian, sedangkan pengamatan yang dilakukan tidak secara langsung menggunakan catatan atau pelaporan. Dimensi kinerja. Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Menurut Bernardin dalam Sudarmanto, ada 6 dimensi dalam mengukur kinerja, antara lain yang pertama, quality, terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna atau ideal dalam memenuhi maksud atau tujuan. Yang kedua, quality, terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan. Yang ketiga, timelines, terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk. Yang keempat, cost effectiveness,
terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber organisasi atau orang, uang, material, teknologi dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau penguangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi. Yang kelima, need for supervision. Terkait dengan kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan. Yang keenam, interpersonal impact. Terkait dengan kemampuan individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerjasama di antara sesama pekerja dan anak buah. Lembaga Administrasi Negara atau LAN telah mengembangkan konsep dan ukuran kinerja untuk organisasi publik. LAN menetapkan 5 indikator organisasi yang telah dijadikan pedoman atau panduan bagi organisasi publik dalam menyusun laporan kinerja, yaitu yang pertama masukan. Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam angka menghasilkan keluaran, seperti orang, dana, waktu, material, dan lain-lain. Yang kedua, keluaran. Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa, baik fisik dan non-fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan. Yang ketiga, hasil. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang keempat, manfaat. Manfaat adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Manfaat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Yang kelima, dampak. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, dan kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.